لا نستعين بما سواه ولا نعبد غيره وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأفلح من تبعه ودعا إلى الاهتداء بشريعته. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para jamaah salat subuh Masjid Agung Bangkalan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi mangken alhamdulillah kita bersama dalam keadaan sehat wal afiat, bisa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sallallahu wasallamu ala Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang berbahagia, tadi malam sekitar jam 11 karena HP tidak aktif, setelah dibuka ternyata jadwal kami subuh di sini, jadi dijawabnya sama Ustadz Hafif juga sekitar jam 11 malam. Karena jam 9, mohon maaf tahdus bin nikmah, saya masih di bandara. Jadi saya umroh 26 hari, datang tadi malam sekitar jam 12-an. Para hadirin yang berbahagia, jadi judulnya saya buka kitab tentang persiapan kita untuk menjelang hari raya. Menjelang hari raya itu apa persiapannya? Ada sebuah kewajiban yang bernilai sosial, yaitu tentang zakat fitrah. Sehingga saya buka kitab tentang masalah bab zakat. Ada dua yang penting kita lakukan nanti sebelum pelaksanaan hari raya, yaitu tentang pertama zakatul fitrah merupakan wajib bagi kita, dan ada yang kedua wajib bagi kita sifatnya secara personal. Orang-orang tertentu wajib mengeluarkan zakatul mal. Zakatul mal itu tidak wajib setiap individu, tetapi ada secara personal yang memiliki harta lebih, memiliki kapasitas finansial yang disarankan atau diwajibkan sesuai dengan syarat untuk mengeluarkan zakatul mal. Makin kali untuk kita bincang-bincang tentang batasan-batasan orang melakukan zakatul mal. Kalau zakat fitrah kalian tahu pon maklum, pon wajib dapat panjenengan sedaya. Para hadirin hadirat yang berbahagia, kula mau kitab pertama bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas radhiyallahu an qala. Jadi Abdullah bin Abbas kalian tahu man panjenengan napa neka umrah atau haji sempat akin ke Makbarah. Bahkan Nabi yang itu ada yang namanya maktabahnya Abdullah bin Abbas. Maktabah perpustakaan besar nang Hudaybiyah nang Taif gitu. Beliau mendengar sabun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ajabu sarkanjing Nabi farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ampun fi'il madhi ini kah sudah diragukan lagi. Ampun mewajib akin. Saya harus mewajib akin. Mana fi'il pas fa'il sebut akin boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun wajib akin pasirah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakatul fitri dan zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah kali itu? Tuhratul lisaim. Engke kali itu napa nika? Kaangkui membersihkan da orang-orang seapasa. Jadi fungsi zakat nika napa nika? Mensucikan orang-orang seapasa. Wajib. Dari mana wajibnya kali itu? Terangkan dalam hadis lain kali itu. Engki jawaban kanjeng Nabi, faman addaha qabla shalah
Fahiya zakatun maqbulah. Ini persiapan di panjenengan sekesibuk-sibuknya wajib badan kuda panjenengan gento ngalaksanakan gak gento. Wa man ban pasera orang addaha sing ngalaksanakan zakat fitrah kella qabla shalah sebelum salat Idul Fitri maksudnya pun fahiya zakatun maqbulatun. Eji aja pun ngejeng Nabi zakat fitrah sektare masang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berangkat batasan minimal batasan maksimal nika sebelum berangkat afeujeng salat Idul Fitri kudu melaksanakan. Nika sudah mafhum kalimat-kalimat kadento pengetahuan mening kadento keng napana diulang-ulang sampeyan pun tahun pun launing keng mengulangin maimut dan kudu sengaja saja sebelum melaksanakan yang ngajeng Nabi salat Idul Fitri kudu melaksanakan sebuah kewajiban akhir dari pelaksanaan nafah puasa. Jadi puasa kan itu ada nilai sosialnya. Jadi sampai selesai pasti wajib dari panjenengan melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah. Wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun min shadaqat. Yang kanjeng Nabi wa man pasara orang addaha saya laksanakan pasara man ba'da sholati sampun salat Idul Fitri, pelayaman Idul Fitri pas zakat fitrah. Dan ini kehitungannya cuma kanjeng Nabi fahiya shadaqatun min sadaqah. Aja yang sedekah biasa dari sebagian sedekah biasa. Tak gugur kewajiban kenapa kali itu? Kewajiban zakat fitrah. Jawaban Gusti Allah dalam Al-Qur'an khudh min ambalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi fungsinya beda dua. Khudh min ambalihim shadaqatan tutahhiruhum. Fungsinya kak dinta tutahhiruhum mensucikan, membersihkan, wa tuzakkihim biha mensucikan. Ada suatu persoalan, bayi lahir kak dinta engkipanlah suci. Tapi sepanjang dia masih berdenang areh bulan Ramadan, apalagi tanggal 3 Ramadan, masuk nang hari terakhir malam hari raya lahir, maka nak kena fajikan itu orang sepon ampun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apa mengeluarkan wajib bukan hanya semata-mata mensucikan, karena bayi kan itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kenapa perlunya disakatin? Ternyata ada fungsi yang kedua, ada nilai sosialnya. Ngajarin mulai faji, bayi-bayi kita sudah diajarin untuk bersosial. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap faji sampun lahirkan, tapi lahirkan dalam keadaan suci. Berarti kalian tahu ampun suci sebenarnya. Khudh min ambalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ternyata fungsi gelak kalian tahu mengeluarkan zakat fitrah benih hanya kewajiban mensucikan bisawas, tapi ada nilai-nilai sosialnya. Hadirin hadirat sabada mulia. Saya nomor 2 tentang zakatul, makin pabanyak dialog besawas. Zakatul mal. Zakat fitrah ampun la mafhum. Zakatul mal kan apa batasannya? Batasannya adalah obengatibi pertama. Jadi zakatul mal kak dinto yang disekati uangnya sendiri. Beni obeng orang, apa dia soki kaya finansial itu tapi hutang di bank. Mohon maaf ki. Jadi hutang di bank umpamanya dia memiliki harta dalam alokasi waktu 1 tahun dia hutang ke bank 500 juta. Pertanyaannya, apa uang bank yang 500 juta itu wajib disekatin, Ustaz? Uang yang pinjam itu tidak wajib disekati. Tapi laba hasil dari perputaran uang 500 juta itu umpamanya dia memiliki batasan-batasan nisab dan itu sudah dimiliki haulun, maka labanya itu wajib disekati. Umpamanya dengan perputaran 500 juta nginjem ke bank diputar dengan alokasi waktu 1 tahun dapat laba panjenengan nikah umpamanya 150 juta umpamanya. Berarti nilai uang itu bukan 500 juta lagi tapi 650 umpamanya.
Maka yang 150 juta itu kalau sudah dimiliki harta kalian toh, dimiliki alokasi 1 tahun, batasannya yang kedua miliknya sendiri, yang kedua adalah sampai nisab, dan yang ketiga adalah sudah dimiliki haulun 1 tahun. Mungkin kira oleh setahun pun tak. Andi obeng sampian 1 miliar, tapi kira yang milikin 1 tahun lo wajib hukumnya. Lo wajib kenapa mengeluarkan zakat. Tapi cek sarana melu sedekah. Memang lo wajib zakatul mal, tapi cek sarana manabi lo sedekah. Manabi dianalogikan dak zakat modern kan itu. Profesi yang wajib. Mungkin silakan dia. Umpamanya fikih profesi umpamanya. Profesi dokter dalam waktu 1 bulan mengoperasi orang. Tiap 1 operasi umpamanya nominal epon 8 juta 1 bulan 20 kali, hitung aja 8 juta kali 20 160 juta hanya 1 bulan. Maka di zakat profesi itu hukumnya orang ini wajib ada 3 kategori. Mohon doa zakat yang cek sarana orang perhatian sebagai mulja, orang petani kak dinto zakatnya bukan haulun. Petani ini zakatnya bukan haulun, tapi sekali panen. Sekali panen orang cek sarana kak dito, orang ala kodem sabar kak dito. Itu kalau umpamanya pakai tadah hujan nih kasuk, ini kan 5%. Tapi kalau umpamanya napa pakai pengairan, maka pengeluarannya sampai ya 10%. Ini luar biasa kan. Petani seperti itu wajib. Mana bi orang yang penghasilnya besar, pengacara yang penghasilnya besar, waktu mulai kasus pertama sampai final kalian dengan dikerjakan oleh profesi kalian pengacara 6 bulan selesai dan diputuskan penghasilnya fee-nya kalian dapat ratusan juta. Nikah rasanya menabi dianalogikan dengan orang yang petani itu nikah sangat zalim. Makanya dalam fikih modern dalam profesi nikah dianjurkan merupakan sebuah kewajiban orang yang memiliki penghasilan besar itu nikah wajib zakat mal. Para hadirin yang berbahagia, ya. Yang nomor 2 yang tidak terasa kadang-kadang panjenengan keduan beberapa kekayaan yang tidak terasa panjenengan. Yang tidak wajib dizakati para hadirin yang berbahagia, rumah yang kita tempati tidak wajib zakat. Rumahnya mewah, tidak wajib zakat rumah yang kita tempati. Mobilnya punya 2, dipakai anak putranya, dipakai sendiri. Wajibkah zakat mal itu? Tidak wajib. Terus di samping rumahnya ada toko kecil. Disitulah ibu-ibu berusaha. Nilainya toko itu dengan isinya itu dalam perputaran dengan alokasi waktu 1 tahun umpamanya sambian hasilnya nilai tuku itu nilai tukunya dengan isinya itu sampai nisab. Berapa nisab itu yang jadi batasan ukurannya adalah 96 gram wakila. Ada yang mengatakan 9,4 gram, ada yang memakai 9,8 gram. Ambillah paling tengah-tengah 96 gram. 90 gram emas yang 24 karat anggaplah maksimal itu 1 jutaan, berarti jenengan memiliki harta 94 atau 96 juta. Uang itu adalah dimiliki 1 tahun ada di rekening bank, maka sampean wajib hukumnya mengeluarkan zakatul mal. Paham nggih? Jadi dianalogikan kepada nisab. Nisabnya apa kita? Jadi umpama tijarah berdagang, toko gila kadinto, isinya toko kadinto nilainya sampai ratusan juta. Dan ratusan juta itu sudah dimiliki dengan alokasi haulun 1 tahun. Setelah dihitung harta itu miliki lebih dari 96 gram. 96 gram gila itu. Kalau dinilai uang 96 juta. Lah kadinto hukumnya wajib mengeluarkan zakatul mal. Silakan mungkin jelas tanya. Apalagi memiliki kaplingan Bu jenengan.
Rumah yang ditempati, punya mobil, tapi sampean punya kaplingan 2. Dan itu belum dihibahkan, belum diberikan atas nama putranya. Makanya ada kalau mau mengelak, kalau mau ingin selamat mengelak dari zakatul mal, gampang gak dinto. Mau dibelain je lakonin sampean keng sebagai ilmu pengetahuan. Hari yang melelok capo zakatul mal berkhianat apa ini. Le selalu hanya masjid dengan hanya anak, hanya putrana, punten tak wajib zakat mal. Paham gi? Andi rumah sampean di puncak sana, nilainya 500 juta atau 1 miliar. Tapi masih milik panjenengan, belum dihakkan kepada putranya. Wajib jenengan itu nilainya 500 juta rumah di puncak itu umpamanya. Kali 2,5%, berapa itu sampai nilai. Jadi 100 jutanya dari 2,5% itu sekemi juta. Jadi hanya apa nih Kak? 100 juta mon 2,5%, 2,5 juta. Berarti kalau nilainya sekitar 400 jutaan, yang sekitar sana apa? Hanya 1 juta. Coba cek 2,5% dari nilai nisab itu. 2,5%. Di analogin, jadi emas jenengan 96 gram dimiliki. Nah, ini saya kututing hati nih Kang. Sampean punya emas tidak dipakai, maksud saya. Kalau dalam fikih itu Bu, jenengan bukan dihitungannya ini ada 30 gram yang kui. Pas kalongnya yang kui juga sekemi gram. Yang kui, yang kui dalam keseharian. Ini kebentan tak wajib. Paham ki? Yang beda orang mau mengilak boleh. Makan di 2 kilo mun yang kui kan lo. Ya kencak sarana ke lo mun yang 2 kilo yang. Jadi yang macana bahasa kita apa nih cepon guru, yang macana. Jadi punya emas yang macana, yang kui tiap hari kebutuhan kan itu. Tapi sampai bukan nilai investasi. Ya nikah punten. Tapi senengan beda nang bank sudah ndak diapa-apain. Beda nang pertukuan perbuatan at-tijarah nilainya sampai 1 nisab dan nyampe haulun, tidak disekati zakatul mal itu, maka dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Mana Al-Quran ni kah luar biasa. Pati ngate panjenengan. Jawaban Al-Quran ini. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kebain apa? Banyak pese budian paking nikmati potra ben mantona umpamanya. Tapi nang kuburan ni portapor. Menang mengeluarkan zakat mal. Lebih-lebih bulan Ramadan umpamanya. Sudah bulan Ramadan banyak orang kita butuh, family kita butuh. Memang harta kita itu bukan milik kita 100%. Hakum maklum lisaili wal mahrum. Jadi harta kita itu bukan 100% milik kita. Ada sebagian harta kita itu miliknya orang lain. Cuman Allah titipkan kepada kita. Kalau umpamanya itu tidak diberikan kepada orang yang berhak menerima, risikonya besar. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Kulku suatu saat harta kita itu naudzubillah kalau tidak disekati sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Engki hartanya kalian untuk ipatiti setrika. Dijadikan setrika. Setelah itu disetrikakan pada belakang dainya setrika. Pas ki cocok ben malaikat boleh. Hadza ma kanastum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Ini rasain kamu ya. Karena kamu dulu serakah hidup di dunia. Hartanya kamu banyak tapi kamu tidak dikeluarkan. Taknizun, cegah lo apa keluar harta. Eman rasanya uang itu dikeluarkan. Bahkan itu ketentuan-ketentuan syara. Eman. Maka orang itu budan itu kali setrika. Pernah sepada mulja salah satu barokahnya orang afajang lemang bekto nikah Allah nikah matentram dak jiwa dak. Salah satu yang paling esensi dalam odi kadinto merasa tenang dalam jiwa. Kehidupannya biasa-biasa. Tapi hatinya tenang. Cokopin ban Allah barokahna orang afajang lemang bekto berjamaah. Cokopin. Hatinya enggak merasa
Kan beda orang itu ke putrana lema mau disemuntuk bisa kuliah tapi bi Allah cukup. Baru cukup. Keng beda orang hartana banyak, Pak. Hartana banyak, tapi dalam dada merasa kurang malu. Beda tak beda deh. Kerasa kurang malu. Makan sudah mobil sudah mewah, rumahnya, putranya. Keng apa ngerasa lah kurang. Memang harta anak itu fitnah. Kalau tidak bisa menggunakan posisi, harta itu bisa jadi fitnah. Istri bisa jadi fitnah. Anak pun menjadi lawan bagi kita kadang-kadang. Na'udzubillah. Innama amwalukum awladukum fitnah. Dan itu dinas oleh Allah. Kalau putranya tidak diarahkan kepada pendidikan yang karakter bagus agama, bisa jadi fitnah bagi bapak. Dan itu nyata, subhanallah. Banyak di mana-mana kadang-kadang. Istrinya juga, hartanya juga membawa fitnah. Maka orang itu Nabi sudah sesuai dengan cara-cara yang dilakukan oleh Nabi. Kalau sudah Allah titipkan harta, ingki kadinto ketentuan-ketentuan kita kadinto pertama bikula kesimpulan pertama harta miliknya sendiri, benih miliknya orang lain, bukan pinjaman riba. Yang kedua sampai nisab. Nisabnya berapa? Analogikan kepada emas 96 gram. Andi obeng nilainya senilai itu. Do'ili huli, benar rekening. Yang ketiga haulun. Andi setahun ponan obeng kan. Ini kewajib. Apalagi sampai keduaan beberapa kapling. Nilainya mana dijual sampai ratusan juta. Apa ngerasa lo wajib sekat mal? Apalagi Pak Haji Zaini. Kaplingnya banyak lo sekatin. Mestinya terakhir ke kaskel. Berkapling-kapling lo sekatin. Nah, seborana. Kadang-kadang ban Allah itu kilo nang akhirat. Yauma yuhma alaihi fi nari jahannam, kilo masuk ke akhirat kadang-kadang nang tunya pon lai beki. Kadang nang tunya pabilu bibir aliasat setruk. Lai jual ada sekapling. Kempang ada Allah ni. Marina nun gila nun nare perot. Salah aja kang akan tok bisa ya tarik. Setruk. Pastikan perhatian sebenarnya orang yang gemar melakukan sekatul mal, gemar melaksanakan sedekah, Kak Dinto tidak akan berkurang harta kita. Coba lihat di takrib nih Kak. As-zakatu indal lughah as-siyadah. Kan ini kan? Az-zakatu tining zakat indal lughah menurut bahasa az-ziyadah panika atambah tak kurang. Jadi sekalipun orang senang sedekah nikah hartana pasti nih kalau tambah berkurang. Secara kasat mata 96 gram dengan alokasi waktu 1 tahun keluar sekat 2,5% sekasat mata nih kurang tambah. Tapi buat Allah nih dengan IPA keluar 2,5% nikah tambah bunnya. Dari hasilnya ini, dari hasilnya ini, dari hasilnya ini. Jadi tidak ada orang nikah seorang orang yang senang sedekah nikah, orang miskin atau tambah kurang hartanya, tidak ada dalam sejarah. Orang yang senang sedekah nikah tambah miskin ada. Bahkan mandi bitrosohi kan itu senang sedekah. Senang sedekah. Merasakan engki. Biasanya orang yang pengalaman tambah mantap. Dengan sedekah. Ya sedekah belum nyampe 10 hari sekian. Makanya ada amalan tetap, Pak. Kula apa yang ngoning. Jadi seorang sampai sedekah umpamanya Jumatan. Setiap Jumat. Kalau perlu istri anak jangan tahu. Hari Jumat sambian nih kah langantongin sana pelembar. Ya lo mampa panjenengan. Lo siapa tahu kau orang Allah panunya. Ada amalan tetap. Oh lo bisa satu malam hari Jumat. Amalan setiap bulan sekali. Oh setiap kelahiran saya. Oh setiap lahirnya anak saya, beranak saya menjadi anak mulji. Kuning sampean. Imam Ghazali kan dia orang biasa. Babang reng jual nyai sepatu. Tapi dalam dadanya kepingin cita-cita ketuan potres alim.
Setiap penghasilan nikah hanya butuh beras 1 kilo, lauk pauknya hanya sekian, dapat 5.000 umpamanya cukup 3.000 rupiah, 2.000-nya bingung Bapak Imam Syaikhul 2.000 nikah pun hari ini kan nyari orang alim, nyari ustadz ya untuk diberikan lebihnya kebutuhan sehari-hari. Kain cita-citanya taruh keduaan potrah orang alim. Makanya terjadilah Imam Ghazali ini kan jadi orang alim. Jadi panjenengan umpamanya ngamalkan seperti Imam Ghazali dekat tiap hari. Oh, lo bisa tiap hari, tiap Jumat. Berat. Ada bu ni kan berat. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Cek ngecek ke orang pelak ada bu ke orang, tapi abang tibi tak ngelakonin. Berat. Kok cak carpak dan Pak ini sebelum pangeran. Kabura maktan gede dosane, rajut dosan orang dia. Orang sabu-sabu cek ngecek ke orang, ayo sedekah, ayo kita tahajud, ayo kita. Tapi abang tibi malah taf'alun, tak ngelakonin. Ngecek ke orang pas nang sedekah, abang tibi tak sedekah. Jawaban pangeran, kabura maktan, rajut husan orangnya. Dia harus memulai ibda binafsik. Memulai dengan diri kita sendiri pas nang sedekah, pas ngecek orang. Kesimpulan epon maimut petang dari ajunan saja keluarga kita masing-masing melaksanakan zakat fitrah sebelum pelaksanaan hari raya. Mun bisa biar dinikmati orang-orang fakir miskin lebih afdol engki beki mangkenan kalau parengakin agar supaya bisa dinikmati orang-orang fakir miskin. Ben kencur lebih raja mun dibagi malam telas yang kadin to tak pasak. Itu barena telas. Parengakin. Hari-hari terakhir ini lah paling akhir. Sampai hari raya. Nomor 2, care boleh panjenengan harta kita waktu menghisap kita, dihisap diri, kita menghisap kekayaan kita, kira-kira yang perlu disekatul mal yang mana? Pas bitong panjenengan. Oh, di sana itu 1 kapling nilainya 200 juta, yang satu itu sekian. Ada pertukuan lagi di pasar, sekian jumlah semuanya keluarkan 2,5%. Insya Allah aman. Itunya insya Allah nikah orang kali itu insya Allah selamat ban Allah. Senang akhirat insya Allah orang kali itu karena ajeg. Insya Allah jadi orang selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Sekalian untuk motor. Selanjutnya pun saya kembalikan ke moderator barangkali berdese atanya. Ya Toren. Waalaikumsalam. Yang mulia Bapak Kiai punya harta banyak, punya harta gede, tapi harta tersebut campuran, ada yang halal, ada yang haram. Nah, pemilik tersebut karena mendengarkan pengajian, mendapat hidayah, mendapat petunjuk, akhirnya sadar dan ingin bertobat menjadi orang yang baik. Kemudian apakah harta yang haram dan yang halal tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mensucikan harta yang halal agar menjadi harta yang haram agar menjadi harta yang halal? Terima kasih. Luar biasa. Ini lihat siap-siap tanya aja. Jadi ntar dulu, aku lupa nanti kedua. Pertama, ketika pacaran, ada seseorang memiliki harta banyak, tetapi hartanya campuran, berdasar halal, berdasar haram. Bagaimana caranya mensucikan harta itu? Saya garis bawahi. Harta yang haram itu, ini sudah menjawab yang kedua. Harta yang haram ini tidak bisa disucikan. Ya, harta yang haram itu tidak bisa disucikan.
Bagaimana caranya? Mohon maaf, syukuran. Harta ini dapat dari hasil yang tidak benar. Nilainya 1 M. Nggak bisa, bagaimana itu disucikan? Keluarkan itu 2,5%. Sekuni 2,5% ngecok sama liar. Cek nyaman lah. Maka harta yang haram itu adalah debasul masail. Keluarkan semua 1 M itu kepada negara atau yang mustahik, berikan semua. Jangan ada di kita. Kalau memang itu sadar, keluarkan semua itu 1 M. Dan itu caranya satu-satunya untuk harta itu tidak keluar dari hak kita. Fahimtum? Jadi jawaban kedua, tidak ada cara harta yang haram itu untuk disucikan kecuali dikeluarkan semua, dihabiskan semua. Fahim tuh nggih? Wah, ini kalau bisa ini setengah bayi mari nih gue, Bang. Malai separuh setengah emai kalah, setengah emai bagi kamu mustahik. Lah bisa, tetap haram. Tetap haram. Tidak bisa mensucikan. Apalagi hanya 0,5%. Yang separuh itu harta temuan. Harta temuan itu sambian menemuh ya dengan masjid kadinto emas 1 kilo. Sampai umumkan di masjid, di Baitul Mal, disebutkan tidak ada yang ngaku nemu emas 1 kilo atau PC 1 miliar sebuntuan. Sudah diumumkan, tapi tidak ada orang yang ngaku. Nikah nemu nikah halal, nikah hukumnya wajib nikah. Nisfun separuh nikah bagi Baitul Mal atau ada orang-orang yang berhak. Dan nemu nikah. Mulai ngicut. Loleh khutbah keluar kafi ini. Jadi bahasanya tidak ada cara mensucikan harta yang haram itu kecuali dikeluarkan semua. Jadi mengalak non negara, pabelikan negara atau bagaimana berikan ke orang-orang mustahil. Ada cara yang kedua, berikan kepada lembaga pendidikan, kebocoran dan semacamnya. Bagaimana keluar dari kepemilikannya. Jadi orang yang mentaubat itu bagaimana ini keluar dari kepemilikannya. Keluarkan semua. Itu caranya mensucikan. Namanya taubatan nasuha. Saya keng atau fede keng mon bisa nyari cara. Bagaimana keng em selain ngicok dia bisa halal. Mon pelami bisa 2,5%. Jok 5% belum apa. Ada cara. Pengeluaran. Yang pertama bagaimana yang campuran. Campuran itu bisa. Emot nang tahun sekian ngicut sekian tahun sekian. Cak Madhuran akan membahasa anggaran itu banyak mengalokasikan pengelolaan nih kok. Pengelolaan nih kok. Kalak sekian tahun sekian kalak sekian setelah 4 tahun kayaknya berarti dari pengelolaan itu sekitar 100 juta seharam itu. Palain 100 juta haram harganya. Pak keluar kapir. Pertama lagi ngain 100 juta. Pak keluar. Pak hilang kapir dari itu. Ini taubatan. Pas bersih itu berarti karena nikah harta yang bersih. Thank you, Ustaz. Thank you. Berarti umpamanya campuran. Sudah kau ingin. Berarti karena dari gelak nikah pasti emot. Mon lo emot yang lo emot maimot. Berdata anak kau umpamanya. Jadi peran ini pasti temong. Apa 3 bulan sekalian, 6 bulan sekalian, atau 1 tahun sekalian. Ini temong nih kak. Dari jumlah sekian, pas palain. Pada nih. Pas kengkari bersih. Bagaimana cara mensucikan ini kan normal 2,5%. Jadi yang halal kena 2,5%. Seharam. Gitu. Cepon Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mantari pasalamatan Allah. Mantari pasalamatan kapi sareng ajumpan Allah Subhanahu wa taala. Kaula sareng keturunan kula mantari pasalamatan dari barang haram. Cepon orang yang ada haram nikah lebih berhak apoi neraka. Awalnya kerek kurus pas lempo. Orang enggak dinto lebih berhak apoi neraka seti penyonyo orang. Apoi neraka penyonyo adalah betuh ben manusia. Bahan bakarnya neraka nih kan manusia ben batu. Orang yang sengaja barang haram nih kan saya termasuk barang-barang bahan bakarnya dari apa yang neraka manusia kalau ban batu kan itu orang saya senang ada barang haram.
Wa ta'mul haram. Orang yang sadar barang haram ni kan tetap penyunyur apa yang neraka. Kebaina apa soki nang tunya tetapi naudzubillah. Materi pesalaman dekat piban Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atanya. Ai atanya. Sekat dinta ni. Okey. Salam. Tiap bulan kedua penghasilan. Namun tiap bulan sudah disisihkan 2,5% kami sekat. Namun karena hemat, sisa dapat dikumpulkan setelah 1 tahun juga mencapai besok. Nah, kenapa simpanan sudah 1 tahun wajib juga Ya. Nika orang tengaten. Sekat profesi guru, dosen, dokter. Ini kan namanya profesi. Dalam fikih modern nih sampai napa nih penghasilannya mencapai keng beda orang semengila. Dosen sebulan nah umpamanya guru besar nih sampai 36 juta sebulan. Kalau dianalogikan de petani boleh gila nih kan. Cek tegen. Bahkan Allah ketentuannya beda nang fikih. Nang Al-Quran beda. Ketentuan orang sak tani gila. Pasti ketentuan fakir, ketentuan profesi ki ada. Makanya dianalogikan. Paham dianalogikan ki. Diistimbatkan hukum. Contoh nang Al-Quran. Saya sebut Al-Quran ini hinzir, pate. Ini kan haram. Thank you. Atau menurut Al-Quran ini namanya Homer. Saya sebut Al-Quran ini Homer. Tapi dianalogikan karena Homer kadinto ilatnya yang memabukkan. Jadi sesuatu yang memabukkan ditafsir oleh Nabi kullu muskirin haramun. Setiap orang yang memabukkan, setiap barang yang bisa memabukkan, sekalipun zatnya bukan Homer, pil kuplu, morfin, ganja, nikah sekalipun zatnya bukan Homer, bukan minum Homer, tetapi ilatnya itu memabukkan, maka pil kuplu, morfin, ganja itu haramun yang berkanjeng Nabi adalah haram. Dianalogikan, diistimbat hukum kan ada Homer. Jadi Al-Quran ini menyebutkan itu sama ketika itu tentang fikih. Seprofesi tidak ada. Tapi dianalogikan, pun penghasilannya sampai ke nikah. Pas penbulan umpama menyisihkan kencek saran. Menyisihkan sekian persen dengan analogi yang banyak setelah dikumpulkan, pasti wajib keluar 1 tahun. Setelah bulan Januari umpama dari bulan Syawal, sampean bulan Syawal gajinya sekian ikala 2,5%. Epol pakompol sampai bulan Ramadan. Jumlahnya sampai sekian. Tidak fakir miskin. Pertanyaannya, kenapa dari kumpulan dari bulan pertama sampai ke bulan 12 nikah karena sudah 1 nisab, apakah perlu disekatin boleh? Ini mau disekatin kan ngalah dari obeng nikah. Titi ini kalau beki kau paham ki? Lebeki saya kumpul lagi Kak Dinto sudah lepas dari tanggung jawab. Aslinya ini tidak harus dikumpulkan tiap bulan karena tamjan mun keluar sekalian nanti di akhir bulan Ramadan merasa berat, maka panjenengan sudah nabung dari bulan pertama sampai bulan terakhir di panjenengan ini kan iki bakal keluar. Titi lo wajib mengeluar sekat mal dari jumlahnya sampai seberapa? Umpama jumlahnya kan tidak sampai 96 juta. Nah, kalau tidak sampai 60 juta apalagi tidak wajib zakatul mal. Pol makompol pen bulan umpamanya 10 juta. Oh, 10 juta sampai lebih. Sebulan 5 juta, 5 juta kan hanya 60 juta. 60 juta tidak wajib zakat. Sekalipun dimiliki haulun. Dimiliki haulun, sudah milik sendiri, itu tidak wajib karena nisabnya berapa? 96 gram. Ketika Ya. umpamipun penghasilan segemi juta. Penghasilan 1 bulan segemi juta.
2,5%. 2,5% Dari sekemik juta. Kenapa? anggap sejuta. Menurutnya gelo. 2,5%. Coba hitungannya 2,5%. 2.500. Iya, 2.500. Mengeluarkan 65.000, anggap 5.000 tiap bulan, tapi 10.000. Kaki bersisa. Oke. Sudah dibelanjakan, masih ada sisa lagi. Nah, sisa itu masih dikumpulkan sampai 1 tahun sampai 100 juta. Kan tahu wajib disekati. Lo masuk akal kalau 1 bulannya hanya 10.000, 12 bulan nanti hanya 100. Lu boleh. 120.000 lo sampai 1 juta. Umpamanya disimpan 10 jutanya kan bisa sampai Kalau penghasilan 1 bulan ni sekemik juta, umpamanya sekemik juta. Pas mengumpulkan tiap bulan 10 juta. Ini kan luar biasa penjenengan ni. Luar biasa. Jadi pas bisa 12 bulan sampai 120 juta. Kayaknya kiri ni ibu anak ambian. Wajib juga disekati. Luar biasa panjenengan hasil sekemik juta kepada sekat eman sampai 10 juta. Luar biasa sampean. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa sampean. Okay. Kenapa perlu disekatin? Sampean lagu keluar dari sekat 10 juta boleh sekat tuh. Lebih hampir ni aman 100% dari neraka. Coreng oleh sekemik juta sebulan pas 10 juta per bulan. Oh, hampir ni orang si super hebat. Hebat. Lo wajib sekat boleh sampean. Lo wajib sekat boleh. Okey. Paham ki mantap ki. Lo wajib sekat boleh. Luar biasa. Aduh, okey. Yang secara hukum lo wajib sekat boleh. 10 juta dari sekemik juta. Aduh, luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Tara. Lanjut ki. Terakhir. Apa? Oh, janda. Meja lebur ke janda. Betul 5 orang. Janda. Jelas janda muda apa tua? Baju. Dia tuh bagaimana orang biasa disambungkan lagi atas nama anak disambung. Lo paham. Orang janda tuh punya nari. Orang janda tidak mampu. Jadi dia tuh lebih masakan daripada orang. Jadi disalurkan lagi atas nama anaknya. Jadi suka beliau sepaling orang. Disambung. Para hadirin sepada muljah ini penting. Bagus pertanyaannya, Puan. Ada seorang janda kemudian pun terlema. Fakir miskin. Mestinya pertanyaan cukup begini. Untuk tidak mampu mengeluarkan zakat. Pertanyaannya mah paki wajib mengeluarkan zakat fitrah orang yang fakir miskin nih. Tadi nih kan. Karena ini fakir miskin menerima mustahik nerima dari orang. Dan nerima dari orang yang tadi toh ipa kompol untuk masa dekat untuk nyekatkan putra putrinya yang 5. Para nasi pada mulja. Di Indonesia perhatikan Madura. Insya Allah God's willing melarat selok wajib zakat fitrah. Madura nikah kayaknya melarat yang tidak dikenakan atau lolos dari zakat fitrah. Apalagi orang Madura. Kalaupun ada tapi tidak banyak. Selok wajib zakat fitrah. Apalagi orang kisah. Mun kota mungkin tako ngontrak. Mun orang kisah kan jarang sih ngontrak iki. Andi Roma. Roma ni ka beda ajam. Pengorpih 5 biki aduk buduk banyak. Andi ajam, jangankan kambing, ajam. Punya ayam 5.
Ayam ni jual situ bisa aja 100.000. Batasannya orang lo wajib zakat fitrah nih Pak. Batasannya ada makanan yang dimakan dalam sehari Idul Fitri. Lebihnya harta itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Okay. Dalam satu keluarga andi anak 5, keng beda beras nih ke 10 kilo untuk bisa dimakan untuk hari raya. Mun lebih dari 10 kilo nih wajib nih mengeluarkan zakat. Jadi kewajiban batasannya mana bila ku saya makan dan hari raya nikah tidak ada dok wajib. Jadi nang kitab ini terangkan batasannya orang wajib mengeluarkan zakat fitrah nikah mana bi ada harta makanan yang akan dimakan sehari hari raya Idul Fitri itu cukup, lebihnya itu meneng tisa itu masih insyaallah beda. Andi embek 2, andi ajam 5 biki. Acuan embek situng lah cukup zakat fitrah sekeluarga. Paham gi? Mun orang seodi nang bawah kolong-kolong jembatan, kan menikah ento insyaallah melarat orang yang tidak kena wajib zakat fitrah. Melarat. Apalagi yang di rumah TV. Melarat. Corak ada. Karena batasannya yang bisa dimakan sehari di hari raya. Lebihnya wajib zakat fitrah. You know, Pak Intum? Mantap. Melarat. Kalaupun bedek tapi tidak banyak. Cik lu andi nungkung hi beda, mungkin cik beda saya kakan leku, mungkin cik nyari leku beda. Nikah yang betul-betul lo wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin cik beda lebih, nah wajib zakat. Beda pertanyaan boleh ya Toren, ya Toren. Garis hitung. Terakhir. Mungkin. Artinya keturunan tanah sewa orang jual yang nggak minta sebulan sewa sebulan. Nabi tahun kan itu kan 12 juta. Karena apa wajib wajib zakat tempat. Tanah beri kimat tanah berapa? Yang res saja. Non tanah apa nih? Hak milik. Mau bagi namanya apa? Ya. Oke, bon. Nanti. Pada saudara kita, saya rasa Pak Abdul Hadi. Kala insyaallah kala di luar kepentingan kegiatan sehari-hari harta itu sebelum diberikan ke putra-putrinya wajib zakat. Kedan compok panjenengan, kedan kendaraan tak wajib zakat. Sekalipun dia. Tapi di luar itu meletana dianalogikan de at-tijarah, namanya perdagangan. Jadi yang wajib itu adalah di antaranya adalah at-tijarah. Bahasa mangken investasi. Investasi bahasa mangken. Bahasa ini investasi. Investasi malah lo keingatin zakat malah. Investasi lah. Investasi kan itu ampun ikan bertahun-tahun. Nilai tanah kan itu mana bi jual. Pas sampai kan nisab, mun cek jual pas paju 96 juta. Paju lagi. Lebih apa lagi? Wajib zakat. Wajib karena dia analoginya tijarah. Dia investasi andi tanah nang luar yang di luar kegiatan sehari-hari nih kan andi tanah investasi. Lah investasi kan itu tanahnya kelola orang. Paham gi? Sewa orang pen bulannya 1 juta. Jadi penghasilannya pen setahun 12 juta. 12 juta. Dari 12 juta itu 12 juta adalah wajib. Sewajib adalah harta. Yang jumlah 12 juta ya tambahin nilai harta. 12 juta ki pas tambahin nilai harta. Nilai harta panjenengan ini umpamanya jual 100 juta. Apa itu kalau wajib 200 juta apalagi satu kabel yang ki wajib zakatul mal 2,5% dari 200 juta. Perhatikan 2,5% dari nilai kekayaan. Benih 200 juta. Benih 2,5% dari nisab.
Iki nisab umpamanya 96 juta. Satu nisab. Ternyata bahagian 300 juta. Jadi 2,5% dari 300 juta. Paham ya? Dari 300 juta. Engki. 2,5% dari nilainya harta. Pas panjenengan tambahkan dari 12 juta. Hasil. Malah selamat. Kika dia nih kak. Di sekat. Cek tanpa cangkem. Keluar mana di sekat. Ya kan dia sesana sampean pabunga tambah menabi pekeluar keng beda cara nama di rumah telok sampean 4 putrana telok malelo capok tu dibagi kontrak akin lah ini kemudian haki ke putrana lo wajib kali Ustaz Hafif pembamaran di rumah di mana-mana tak kau eta zakat fitrah tu dibagi ke anak dibagi ke putra menanya bang tibi wajib sekatul mal sekatul mal. Cukup ini. Cukup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan fi ni'mahu yukafi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi isma'ik. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم سهل أمورنا في التعلم والتربية والتعليم والتقى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا بكرامة الفاتحة kurang lebih banyak seorang ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.